Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Darlin Samara, NIM B230699, mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada IMS, dosen pengampu Rismawati SST MKEP. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester mengenai evidence base terkait upaya promotif dan preventif infeksi menular seksual pada pelayanan kebidanan. Evidence base dalam beberapa tahun terakhir, atau tepatnya beberapa bulan terakhir, kita sering mendengar tentang evidence base. Evidence base artinya berdasarkan bukti, tidak lagi berdasarkan pengalaman atau kebiasaan semata. Pelayanan kesehatan promotif merupakan upaya atau tingkatan pencegahan pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan. Pelayanan kesehatan promotif dilakukan melalui asupan gizi seimbang, olahraga teratur, dan pemberian pendidikan atau edukasi terkait kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah upaya yang dilakukan dengan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang spesifik mengancam di masa yang akan datang. Pengertian: infeksi menular seksual IMS adalah infeksi yang dilakukan melalui hubungan seksual baik secara vaginal, anal, dan oral. Infeksi menular seksual disebabkan oleh lebih dari 30 bakteri, virus, parasit, jamur yang berbeda, di mana dapat disebarkan melalui kontak seksual, dan kebanyakan infeksi ini bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejalanya sama sekali. HIV Human Immunodeficiency Virus adalah retrovirus golongan RNA yang spesifik menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Penurunan sistem kekebalan tubuh pada orang yang terkena HIV memudahkan berbagai infeksi sehingga dapat menyebabkan timbulnya AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala dan tanda klinis pada pengidap HIV akibat infeksi tumpangan karena penurunan sistem imun. Dengan demikian, orang yang terinfeksi HIV secara alami tanpa pencegahan mudah mengalami infeksi tumpangan akan berlanjut menjadi AIDS. Orang dengan HIV AIDS, sering disebut ODHA, mudah terinfeksi berbagai penyakit karena imun tubuhnya yang sangat lemah, sehingga tubuh gagal melawan kuman yang biasanya tidak menimbulkan penyakit. Penularan HIV: yang pertama, hubungan seksual cairan sperma dan cairan vagina. Pengkilap HIV memiliki jumlah virus yang tinggi dan cukup banyak untuk memungkinkan penularan, terlebih jika disertai infeksi menular seksual lainnya. Karena itu, semua hubungan seksual yang berisiko dapat menularkan HIV, baik genital, oral, maupun anal. Yang kedua, transfusi darah dan produknya, plasma trombosit, dan transplantasi organ yang tercemar virus HIV atau melalui penggunaan peralatan medis yang tidak steril seperti suntikan yang tidak aman, misalnya penggunaan alat suntik bersama pada penasun, tato, dan tindik telinga dan tindik tidak steril. Kontak langsung luka kulit atau membran mukosa dengan darah terinfeksi HIV atau cairan tubuh yang mengandung darah. Dan yang ketiga, penularan
penularan dan dari ibu HIV ke janin atau bayinya. Penularan HIV dari ibu ke janinnya terjadi melalui plasenta selama kehamilan jalan lahir, saat persalinan dan ASI pada masa menyusui. Ada 3 faktor risiko penularan. Yang pertama, faktor ibu, jumlah virus HIV dalam darah ibu. Viral load merupakan faktor yang paling utama terjadinya penularan HIV dari ibu ke anak. Semakin tinggi jumlahnya, semakin besar kemungkinan penularan, khususnya pada saat menjelang persalinan dan pada masa menyusui. Yang kedua, faktor bayi. Yang pertama, usia, kehamilan, dan berat badan bayi saat lahir. Bayi prematur atau bayi dengan berat lahir rendah lebih rentan tertular HIV karena sistem organ dan kekebalan tubuh belum berkembang baik. Yang kedua, periode pemberian ASI, risiko penularan melalui pemberian ASI bila tanpa pengobatan berkisar antara 5-20%. Yang ketiga, adanya luka di mulut bayi, risiko penularan lebih besar ketika bayi diberi ASI. Yang ketiga, faktor tindakan obstetri. Yang pertama, jenis persalinan. Risiko penularan pada persalinan pervagina lebih besar daripada persalinan seksio karena bayi akan terkena darah dan cairan vagina ketika melewati jalan lahir, sehingga cara virus HIV dari ibu masuk ke dalam tubuhnya. Namun seksio sesaria memberikan banyak risiko lainnya untuk ibu. Yang kedua, lama persalinan. Semakin lama proses persalinan, risiko penularan HIV ibu ke anak juga semakin tinggi karena kontak antara bayi dengan darah atau lendir ibu semakin lama. Ketuban pecah lebih dari 4 jam sebelum persalinan meningkatkan risiko penularan hingga 2 kali dibanding jika ketuban pecah kurang dari 4 jam. Yang keempat, tindakan episiotomi, ekstraksi, vakum, dan forceps meningkatkan risiko penularan HIV. Pencegahan penularan penyakit menular langsung HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke bayi. Yang pertama, promosi kesehatan reproduksi sehat, perencanaan keluarga sehat, perencanaan kehamilan, dan perencanaan masa depan keluarga sehat. Yang kedua, melakukan deteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis B pada perempuan usia subur, serta penanganan dini yang tepat dan tuntas bagi perempuan HIV, perempuan sifilis, atau perempuan hepatitis B. Yang ketiga, layanan antenatal terpadu berkualitas bagi setiap ibu hamil dengan melakukan deteksi dini dan penanganan dini yang tepat bagi setiap perempuan hamil terhadap HIV, sifilis, dan hepatitis B, serta kontak training pasangan seksual. Yang keempat, memastikan tidak ada penularan HIV, sifilis, atau hepatitis B dari ibu ke anak. Sekian dan terima kasih.